Halo guys, apa kabar? Kali ini saya akan nge-review speaker yang lagi laris dan viral, speaker Bluetooth transparan KI07. Untuk harganya bervariasi di all shop sekitar 100 ribuan. Nanti jika kalian tertarik, untuk link pembelian saya taruh di kolom deskripsi. Saya akan langsung bahas detailnya. Untuk speaker transparan K07 mempunyai power output 5 watt dengan satu driver full range di bagian depan sebesar 52 mm dan satu pasif radiator di bagian belakang dengan bobot 180 gram. Dan untuk ukurannya, speaker ini tergolong kecil. Untuk desainnya unik, menarik, dan transparan di bagian dalam, terutama komponennya terlihat jelas. Dan yang bikin tampilannya terlihat lebih fun, ada RGB analyzer yang bisa ikut irama lagu. Salah satu alasan yang bikin orang tertarik sama nih speaker karena tampilan desainnya yang memanjakan mata dengan kombinasi dua warna, orange dan black. Untuk build quality terbuat dari material ABS, full plastik, dan rubber, di mana finishingnya speaker ini cukup smooth. Tapi dengan bodi plastik seperti ini ada kemungkinan jika jatuh di ketinggian tertentu akan pecah. Juga akan gampang scratch bodinya, seumpama kalian taruh di tas atau saku bersamaan dengan barang lainnya. Di bagian atas ada 4 baut yang hanya bisa dibuka dengan kunci L. Di bagian samping ada tulisan dan keterangan berbahasa Mandarin. Di bagian bawahnya ada 2 pad karet. Dan untuk bagian portnya ada di belakang dan hanya ada port charging yang sudah USB Type-C. Dan ketika speaker dinyalakan, notif suaranya seperti ini. Untuk layar tombolnya berdekatan dengan port charging dan hanya ada 2 tombol yang multifungsi. Untuk tombol power sekaligus play and pause. Untuk tombol M atau mode sekaligus sebagai mode RGB dan mode TWS. Untuk mode RGB-nya punya 3 mode LED dan semuanya bisa ikut irama musik, tinggal sesuaikan dengan selera. Dan untuk penggantian mode RGB speaker harus dalam keadaan play musik baru bisa berganti RGB-nya. Dan seumpama kalian nggak terlalu suka ataupun pingin lebih menghemat baterai, RGB-nya bisa dimatikan. Untuk fungsi volume, next and previous track nggak disediakan, jadi harus diatur langsung dari device HP kalian. Kita lanjut, speaker ini support auto power off, jika nggak tersambung Bluetooth sekitar 3 menit akan off dengan otomatis. Untuk Bluetooth version 5.0 dengan audio codec SBC, jarak koneksi Bluetooth sekitar 10 meter tanpa halangan. Untuk latensi speaker jika dipakai nonton YouTube, Netflix, dan lain-lain, delaynya ada, tapi minim. Untuk adegan dialog, bagian lipsnya itu masih terasa nyambung. Tony, maybe this might not be the time. Really? That's it. You just roll over, show your belly every time somebody snarls. Only when I've created a murder bot. We didn't. Untuk besaran kapasitas baterai 600 mAh dan bentuk baterainya seperti ini. Yang diklaim bisa bermain sekitar 4 jam di volume tertentu. Ketika saya tes pribadi dari baterai full dengan mode RGB on di volume 80-90% selama 2 jam 5 menit, baterainya tersisa 10%. Dan ketika persentase baterai di angka 10% akan ada notif suara simple yang menandakan baterainya sudah hampir habis. Terus saya tes lagi dengan komposisi yang sama dengan posisi RGB off. Selama 2 jam 23 menit, kapasitas baterai tersisa 10%. Jadi menurut saya di mode RGB off bisa menghemat baterai sekitar 5-10% atau bisa memperpanjang waktu playingnya sekitar kurang lebih 20 menit. Dimana untuk penggunaan volume dan lagu juga akan berpengaruh di lamanya pemakaian baterai. Untuk indikator persentase baterai bisa kalian lihat di device HP. Dan untuk waktu chargingnya diklaim 2,5 jam. Yang saya tes sendiri justru lebih cepat dari keadaan baterai 10% ke baterai full. Hanya butuh waktu sekitar 1 jam. Ini termasuk cepat dibandingkan dengan klaimnya yang 2,5 jam. Terus untuk IP protection speakernya nggak ada. Saya kira cuma itu. Saya akan compare dengan speaker lain, Acom A15 yang dari segi harga nggak beda jauh dengan power yang sama sekaligus dengan Eagle V3. Ini cuma sebagai perbandingan dan tolak ukur untuk kualitas suaranya.
Untuk sound sample saya taruh di akhir video. Saya akan langsung ke pembahasan kualitas suara. Dan seperti biasa untuk kesimpulan sound quality murni pendapat opini pribadi. Jadi guys, untuk sound signature dari speaker transparan K07 mirip halnya dengan kebanyakan speaker 100 ribuan lainnya yang lebih ke arah bright. Untuk bagian high frekuensinya, treble-nya extend, cukup smooth dan terkontrol. Untuk detailnya pas-pasan. Tapi jika dibandingkan dengan speaker di kelas yang sama, K07 termasuk tipe treble yang cukup adem di telinga. Untuk bagian mid frekuensi, vokalnya maju dan di boost agak berlebihan. Jadi kesannya bikin tidak nyaman dan cepat capek di pendengaran jangka panjang, terutama di volume 80% ke atas. Untuk bagian low frekuensi, kuantitas bassnya lumayan besar di kelas harganya. Bagian upper bass-nya dentumannya cukup powerful. Tapi kadang di lagu tertentu berasa terdengar ada campuran plastiknya. Jika dibandingkan dengan speaker lainnya seperti Vitin Q1, K07 lebih besar kuantitas bassnya dan lebih terkontrol high-nya. Cuman untuk vokal, Vitin Q1 lebih natural dan relax. Untuk loudness-nya, K07 cukup sesuai dengan powernya 5 watt. Dan jika di volume full 100%, akan ada distorsi dari suaranya terutama bagian mid frekuensinya di lagu tertentu. Untuk volume 80% menurut saya best performance suaranya. Di volume ini loudness lumayan terasa kencang dan suaranya stabil. Jika di ruangan saya yang tertutup dengan ukuran 3x4, di volume 70-80% loudness-nya sudah cukup terdengar nyaring di telinga saya untuk ukuran speaker 5 watt ya. Dan seumpama speaker ini kalian taruh di atas meja atau lantai yang berbahan kayu, di volume full 100%, speaker akan bergerak sendiri. Dan di mode TWS, speakernya stereo, detailnya lebih terasa, soundstage-nya makin luas, kuantitas bass lebih besar, kualitas suara maupun loudness-nya kira-kira akan naik sekitar 10-20%. Jadi guys, untuk kualitas suara dari speaker K07 menurut saya tidak ada yang spesial. Secara keseluruhan mirip dengan speaker 100 ribuan lainnya secara plus minus. Untuk perbandingan kualitas suara dengan Acom A15, untuk bagian high frekuensi sama-sama extend, treble K07 lebih open, crispy, juga lebih terkontrol dan smooth dibandingkan high-nya A15 yang di volume mid to high akan terdengar agak pecah dan tidak terkontrol, juga lebih menusuk di telinga. Untuk bagian low frekuensi, untuk kuantitas bass, Acom A15 lebih besar yang secara kualitas bass lebih rapi, teksturnya juga lebih smooth dan powerful, juga lebih deep bassnya dibandingkan K07. Untuk bagian mid frekuensi, vokal K07 lebih di boost, forward dan open, sedangkan A15 vokalnya mundur. Ada kesan mufflednya, tapi lebih aman atau stabil walaupun di volume full yang berbanding balik dengan K07. Untuk perbandingan loudness, K07 terasa lebih kencang jika K07 di volume 80% akan sebanding dengan volume 85-90% di A15. Jadi untuk karakter suara, A15 terasa lebih warm dibandingkan K07. Kedua speaker ini punya plus minusnya masing-masing, tinggal sesuaikan dengan selera. Yang menurut saya, Acom A15 lebih diunggulkan secara kualitas suara secara keseluruhan berdasarkan analisa dan pendengaran saya pribadi. Kita lanjut. Untuk perbandingan sound quality dengan Eagle V3, hasilnya pasti bisa kalian tebak. V3 lebih unggul secara keseluruhan dari sektor mid, high, dan low maupun loudness-nya. Jika kualitas suara yang kalian cari dengan power yang sama, sebaiknya langsung ambil V3. Harganya memang lebih mahal dan ukuran lebih besar, tapi akan worth dengan kualitasnya. So guys, kesimpulannya untuk speaker transparan K07 seperti yang saya katakan di awal, suaranya biasa saja. Nilai jual speaker ini bukan di kualitas suaranya, melainkan di desain tampilannya yang unik, menarik, dan transparan. Ini akan cocok buat kalian yang suka ngoleksi speaker yang lebih mengutamakan penampilan dibandingkan kualitas suara. Karena speaker ini desainnya rare, berbeda dengan kebanyakan speaker lainnya. Juga lebih diperuntukkan buat kalian yang suka dengan speaker mungil yang ada RGB light-nya. Apalagi ini RGB analyzer yang bisa mengikuti irama lagu. Dimana untuk ukuran harga 100 ribuan dari apa yang ditawarkan keseluruhan speaker transparan K07, menurut saya masih cukup fair dan worth untuk kalian beli. Saya kira cuma itu ya.
tulis pendapat dan opini kalian di kolom komentar. Thank you banget bagi kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Tell me what must I do? Can't do.